Kubu AHY keluarkan ratusan bukti di sidang PT UN. Kubu Demokrat KLB mengatakan pakai 1000 bukti pun tak ada guna. Kami sudah siapkan berkasnya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi ADART atau Konstitusi Partai Demokrat. Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah. Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah. Tentunya Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko akan segera melengkapi dokumen dimaksud dan akan kami sampaikan ke Kemenkumham dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, setelah itu kami berharap tentunya SK penetapan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang segera kita terima, sehingga kepastian hukum terkait dengan Partai Demokrat bisa kita dapatkan bersama-sama, sehingga tidak terjadi atau terhindar dari konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat kita. Kami yakin dari saksi-saksi yang sudah diajukan oleh Demokrat tidak satu pun menyentuh kepada pokok perkara administrasi negara yang sedang saya dibahasnya. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Kubu AHY keluarkan ratusan bukti di sidang PT UN. Kubu Demokrat KLB mengatakan pakai 1000 bukti pun tak ada guna. Juru bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang Muhammad Rahmat angkat suara terkait ancaman kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY soal banyaknya bukti yang akan disiapkan pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta Kamis 7 Oktober. Diketahui, kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY Hamdan Zulfa menyatakan Partai Demokrat memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan hasil KLB Muldoko adalah sudah tepat menurut hukum. Sejumlah saksi fakta yang akan dihadirkan DPP Partai Demokrat kubu AHY dalam agenda PT UN Jakarta pada Kamis diantaranya adalah Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, Selika Nur Rahmadiana, Bupati Karawang, dan Suhardi Duka, anggota Komisi 4 DPR RI. Menurut Rahmat, rencana tersebut tak ada gunanya, bahkan ribuan bukti sekalipun akan percuma. Karena itu, pihaknya tak takut dengan ancaman ratusan bukti yang disiapkan kubu AHY. Rahmat juga menyinggung soal kebohongan yang dilontarkan kubu AHY, di mana kata Rahmat, dalam jumpa pers terakhir yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat kubu AHY, Jubir Herzaki Mahendra Putra justru melakukan offset dengan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri melengsarkan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, almarhum Gus Dur. Pengacara senior Yusril Iza Mahendra menyebut ADART Partai Demokrat yang disahkan pada 2020 tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik atau parpol. Yusril optimistis Mahkamah Agung atau MA akan menerima judicial review sejumlah kader Demokrat. Diketahui, Yusril ditunjuk oleh 4 kader Demokrat yang dipecat untuk mengajukan judicial review ADART Demokrat 2020 ke Mahkamah Agung. Yusril menegaskan tidak mewakili Muldoko dalam perkara tersebut. Urusan saya adalah urusan klien 4 orang mantan anggota Partai Demokrat yang dipecat dan minta bantuan saya untuk judicial review ADART Partai Demokrat ke MA, kata Yusril. Yusril menyatakan seorang advokat dapat mewakili pemberi kuasa. Yusril pun merespon tudingan alasan hanya ADART Partai Demokrat yang diperkarakan ke MA. Jawabnya karena hanya 4 orang anggota Partai Demokrat yang dipecat itu yang memberi kuasa kepada saya minta diuji ADART Partai Demokrat. Tentu saya tidak bisa mengajukan uji ke MA atas ADART partai lain karena tidak ada yang memberi kuasa, ujar Yusril.
Adapun yang menjadi salah satu sorotan Yusril mengenai ADART, yakni besarnya kewenangan Majelis Tinggi Demokrat. Majelis Tinggi memang memiliki kewenangan demikian tinggi, contohnya terkait penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam AD Demokrat bab 10 tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, tepatnya pada pasal 81 ayat 4. DPP Partai Demokrat menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Hamdan Zulfa, sebagai kuasa hukum untuk melawan Yusril Iza Mahendra yang menggugat ADART partai. Hal itu disampaikannya saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febri Mahendra Putra, Selasa 5 Oktober 2021. Kami saat ini sedang menyusun oleh tim kuasa hukum kami, yang memimpin tim kuasa hukum kami adalah Bang Hamdan Zulfa, ungkap Herzaki. Herzaki mengatakan, Demokrat menilai Hamdan Zulfa memiliki kredibilitas dan integritas yang terjaga sebagai pakar hukum. Selain itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memiliki persamaan pandang dengan Hamdan Zulfa terkait demokrasi. Yang kedua memiliki persamaan pandangan dengan kami bahwa demokrasi di Indonesia mesti diselamatkan. Yang punya persamaan pandangan dengan kami bahwa bagaimana hukum harus menjadi panglima, keadilan dan kepastian hukum itu harus menjadi yang utama, bukan politik. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Hamdan Zulfa, sebagai kuasa hukum untuk melawan Yusril Iza Mahendra yang menggugat ADART partai. Ini berarti Hamdan Zulfa akan bertemu koleganya sesama pakar hukum serta rekan seperjuangan ketika mendirikan Partai Bulan Bintang. Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakonstra Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, Demokrat menilai Hamdan Zulfa memiliki kredibilitas dan integritas yang terjaga sebagai pakar hukum. Selain itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memiliki persamaan pandangan dengan Hamdan Zulfa terkait demokrasi. Herzaki juga mengatakan, persamaan pandangan tersebut juga terkait hukum harus menjadi panglima, keadilan dan kepastian hukum itu harus menjadi yang utama, bukan politik. Lantas, siapakah sosok Hamdan Zulfa? Dikutip dari mkri.id, Hamdan Zulfa muda dikenal sebagai sosok yang aktif, bahkan dirinya pernah menjalani perkuliahan di 2 tempat sekaligus, yakni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Semasa mahasiswa, Hamdan dikenal sebagai aktivis di berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di organisasi tersebut, ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi HMI Indonesia Timur. Selepas lulus dari Fakultas Hukum Unhas, Hamdan sempat mengajar sebagai asisten dosen di alma maternya, serta Fakultas Syariah selama rentang 1986-1987. Tanpa diduga, hasratnya yang besar pada dunia pendidikan hukum harus kandas karena ia gagal ujian calon dosen di Unhas, sehingga jalan tersebut menghantarkannya hijrah ke Jakarta. Sesampainya di ibu kota, ia mulai merintis karir di dunia hukum dengan bergabung di kantor pengacara OC Kaligis & Associates pertengahan 1987. Berbekal pengalaman selama hampir 3 tahun di kantor pengacara senior itu, bersama teman-temannya, ia memutuskan untuk mendirikan kantor hukum sendiri. Berdirilah Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Junifer Girsang, Hamdan Zulfa, dan Januardi S. Haribibowo, Lovim. Pengacara senior Yusril Iza Mahendra menyebut ADART Partai Demokrat yang disahkan pada 2020 tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik atau parpol. Yusril optimistis Mahkamah Agung atau MA akan menerima judicial review sejumlah kader Demokrat. Diketahui, Yusril ditunjuk oleh 4 kader Demokrat yang dipecat untuk mengajukan judicial review ADART Demokrat 2020 ke Mahkamah Agung. Yusril menegaskan, tidak mewakili Muldoko dalam perkara tersebut. Urusan saya adalah urusan klien 4 orang mantan anggota Partai Demokrat yang dipecat dan minta bantuan saya untuk judicial review ADART Partai Demokrat ke MA, kata Yusril. Yusril menyatakan, seorang advokat dapat mewakili pemberi kuasa. Yusril pun merespon tudingan alasan hanya ADART Partai Demokrat yang diperkarakan ke MA.
Jawabnya karena hanya 4 orang anggota Partai Demokrat yang dipecat itu yang memberi kuasa kepada saya minta diuji ADART Partai Demokrat. Tentu saya tidak bisa mengajukan uji ke MA atas ADART partai lain karena tidak ada yang memberi kuasa, ujar Yusril. Adapun yang menjadi salah satu sorotan Yusril mengenai ADART, yakni besarnya kewenangan Majelis Tinggi Demokrat.